Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Safitri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi penilaian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Imam Sofwan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kronologi kemerdekaan Indonesia. Materi akan saya mulai dengan materi janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kosio memberi janji kemerdekaan pada Indonesia yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah Jepang terdesak karena Angkatan Laut Amerika berhasil merebut kedudukan penting ke Kepulauan Mariana sehingga jalan menuju Jepang terbuka. Angkatan Udara Sekutu yang saat itu berada di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Dan juga rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Nah, tujuan Jepang dalam memberikan janji kemerdekaan itu apa sih? Nah, saya akan membahasnya. Tujuan tersebut adalah cara untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Jepang dan juga untuk mempersiapkan tenaga rakyat Indonesia untuk mempertahankan menghadapi musuh Jepang. Sebagai realisasi janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya apa sih BPUPKI itu? Nah, tugas utama BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lainnya yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI sendiri diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio yaitu perwakilan Jepang dan Raden Panji Suroso perwakilan Indonesia. BPUPKI sendiri pernah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang ini, BPUPKI membahas tentang dasar negara. Rumusan dasar negara tersebut disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang ini pula tercetuslah nama Pancasila sebagai dasar negara kita. Tahap kedua tanggal 10 sampai 11 Juni tahun 1945. Pada sidang ini, BPUPKI merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta atau disebut Jakarta Charter. BPUPKI sendiri dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan alasan BPUPKI telah menyelesaikan tugas-tugasnya dan digantikan oleh PPKI. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan 9 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Alasannya, di kota Hiroshima terpadati penduduk yang jumlahnya mencapai 300.000 jiwa dan juga menjadi pusat berkumpulnya tentara dan pelabuhan embarkasi yang penting yang berpusat di tengah perkotaan sehingga dampak bomnya bisa terjamah secara efektif. Sedangkan kota Nagasaki sebenarnya bukan kota tujuan Sekutu yang akan dibom. Sebenarnya kota yang akan dibom adalah kota Kokuro. Nah, kenapa sih kok bisa Nagasaki yang dibom? Nah, pas waktu itu pesawat dari Sekutu itu mengalami masalah teknis sehingga mengakibatkan pesawat itu terlambat 30 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akhirnya pesawat itu berputar sebanyak 3 kali memutari Kokuro dan Sekutu sepakat melakukan pengeboman di kota yang dekat dengan Kokuro yaitu Nagasaki. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada awalnya Jepang berusaha untuk menyembunyikan berita kekalahan tersebut dari rakyat Indonesia.
Namun sayangnya berita kekalahan tersebut telah didengar oleh para pemuda, yaitu Sultan Syahrir melalui saluran radio Amerika. Dan pada tanggal 15 Agustus, para pemuda mendatangi rumah Insinyur Soekarno untuk memaksanya segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Padahal saat itu Insinyur Soekarno baru sampai dari kota Dalat atau Saigon, yang beliau baru saja dilantik menjadi ketua PPKI. Sehingga pada saat itu Insinyur Soekarno menolak dan tetap akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 September tahun 1945 seperti yang sudah direncanakan. Karena Insinyur Soekarno menolak tersebut, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, tepatnya pukul 3 pagi, para pemuda melancarkan aksi, yaitu membawa Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati dan Guntur dan Dr. Muhammad Hatta menuju ke Rengas Dengklok. Aksi ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat yang terjadi antara pemuda dan para golongan tua tentang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini memiliki tujuan yang tak lain adalah mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dan agar beliau bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, alasan kenapa sih mereka mengambil daerah di Rengas Dengklok? Pertama, yaitu karena daerahnya terpencil dan dianggap aman. Bisa mengamati pergerakan tentara Jepang, dan di Rengas Dengklok terdapat kekuatan peta atau pembela tanah air. Di Jakarta, Ahmad Subarjo mendengar berita kekalahan Jepang tersebut dan memastikannya, dan memang benar. Setelah itu, beliau pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menyampaikan berita tersebut. Nah, di saat sampai di Rengas Dengklok, dengan adanya kesepakatan antara Ahmad Subarjo dengan salah satu pemuda, yaitu Subeno, akhirnya mereka diperbolehkan menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera menemui Yamamoto lalu bertemu Nishimura untuk merundingkan tentang kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya perundingan tersebut ditolak dengan alasan Jepang sudah tidak boleh mengubah status quo atau situasi politik yang tetap, dikarenakan pemerintahan tersebut sudah jatuh ke tangan sekutu karena Jepang kalah di Perang Dunia II.